Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,65% ke angka 7.000. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham Antam yang berhasil rebound dari support kuatnya. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk membagikan dividen dan beberapa saham yang bisa kita pantau pergerakannya minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BJBR. Saham BJBR hari ini naik 1% lebih ke harga 1435. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek BJBR saat ini trennya masih bergerak tren. Dan saat ini berada dekat dengan resisten kuatnya di sekitar harga 1450. Dalam 1-2 minggu terakhir ini bisa kita lihat BJBR masih gagal naik melewati resisten ini. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih di sekitar garis EMA50 di sekitar harga 1385. Dan di atasnya masih ada satu support di 1400. Dan dari artikel berita ini bisa kita lihat BJBR memastikan tetap akan membagikan dividen. Tapi manajemen belum bisa mengatakan rasio dividen yang akan diberikan BJBR. Kami belum bisa memberikan informasi rasio dividen karena itu akan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Dan pada tanggal itu bisa kita lihat pada tanggal 30 Maret 2022. Bisa kita baca di sini, hanya saja yang bisa kami sampaikan saat ini dari sisi nominal dividen ini akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Tapi asing terlihat masih terus akumulasi saham BJBR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BJBR masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1450 kembali. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 1500. Jadi saat ini menurut saya BJBR masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1400 sampai garis EMA50 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Agro. Agro bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 3% ke harga 1345. Dan dalam 2 minggu terakhir ini terlihat Agro pelan-pelan mulai bergerak naik. Jadi support di 1250 saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Agro. 2 kali bisa kita lihat Agro menyentuh support ini dan masih bisa bangkit. Tapi pada saat naik menyentuh garis EMA50, Agro terlihat masih gagal break. Sehingga secara tren Agro saat ini belum bergerak tren. Karena setelah gagal break, Agro tunggu turun kembali menuju support di 1250. Sehingga cara tren dia masih sideways. Dan untuk resisten terdekat saat ini bisa kita lihat di sekitar harga 1400. Resisten EMA50 saat ini di sekitar harga 1430. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham Agro. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Agro masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 1400 sampai garis EMA50. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal break dari resisten ini. Karena apabila masih gagal break, Agro masih akan bergerak sideways, sehingga lebih enak untuk di swing trade. Atau memang mau hold saja selama masih bertahan di atas harga support 1250 pun masih oke. Karena selama masih bertahan di atas support ini, Agro ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes resisten EMA50 dan mulai bergerak uptrend. Jadi layak untuk di hold dan dipantau saat ini. Sedangkan untuk BRIS, saya akan coba perlihatkan sekilas. Hari ini BRIS memang naik 0,93% ke 1630. Tapi secara tren, BRIS saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Untuk support terdekat, BRIS di 1600. Dan untuk garis EMA50 saat ini di sekitar harga 1690. Jadi BRIS juga saat ini berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA50 masih gagal break. Dan walaupun hari ini bergerak naik, candlenya masih candle merah. Jadi saya lihat BRIS juga potensinya masih akan bergerak sideways 1 minggu ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1600 untuk entry-nya. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade, bisa di sekitar garis EMA50 sampai harga 1700. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini di
tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi, tapi akumulasi asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat tidak terlalu besar. Jadi untuk saham BRIS tetap harus hati-hati karena secara tren juga walaupun sideways, dia lebih cenderung untuk bergerak downtrend. Terakhir, saya akan mengupdate pergerakan dari saham LSIP. LSIP bisa kita lihat hari ini lanjut naik 4% lebih ke harga 1440. Dan bisa kita lihat secara tren, LSIP saat ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Dan garis EMA50 saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham LSIP. Sebelumnya LSIP sempat turun lumayan dalam di sekitar harga 1550, turun menuju garis EMA50 yang pada saat itu di sekitar harga 1335. Bisa kita lihat setelah menyentuh support ini, LSIP berhasil rebound, apalagi terbentuk pola hammer. Satu mulai bangkit, mencoba untuk naik di atas harga 1400, sempat gagal. Satu mulai sideways dan hari ini berhasil naik di atas harga 1400. Walaupun belum terkonfirmasi break, tapi karena candle hari ini sangat solid, ada potensi besar untuk break dari harga 1400 dan lanjut naik menuju target terdekat di 1450 sampai 1500. Dan cara tren menurut saya LSIP saat ini masih sangat layak untuk di hold karena garis EMA50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan garis EMA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1345. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham LSIP. Jadi pada saat 2 minggu lalu LSIP turun lumayan dalam, terlihat asing tidak keluar dengan jumlah besar. Malah terlihat asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini belum sempat entry dan baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1400. Apabila LSIP besok terkena koreksi atau terkena pullback ke 1400 masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Sedangkan teman-teman sudah berhasil membeli di garis EMA50, hold saja saham ini. Dan bisa take profit di sekitar harga 1450 apabila gagal break, atau mau untuk targetnya lebih jauh di sekitar harga 1500. Karena saya lihat LSIP masih ada potensi untuk break dari harga 1450 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 1500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.